Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu semua. Pagi Mas. Hadir di sini. Semoga yang hadir pada pertemuan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Imam Hanafi. Saya mahasiswa dari Universitas Jember Kampus Lumajang. Ada yang tahu tujuan saya di sini? Mau apa ya Mas? Nggak tahu. Oke, baik, saya jelaskan ya. Tujuan saya di sini yaitu memberikan penyuluhan atau edukasi kepada Bapak, Ibu, dan adik-adik semua yang di sini mengenai pencegahan penyakit cacingan dengan cuci tangan. Baik, langsung saja ke pokok materinya, yaitu yang pertama. Oke, sebelumnya saya kasihkan ini ya buat adik-adik ini. Baik. Untuk yang pertama, mungkin adik-adik ada yang tahu apa itu penyakit cacingan? Yang berasal dari cacing Mas, namanya juga cacingan. Oke, gak apa-apa. Hampir benar. Untuk pengertian penyakit cacingan ya, yaitu penyakit infeksi cacingan atau parasit yang tinggal di dalam usus manusia. Cacingan yang menetap di usus dan bertahan hidup dengan mengambil sari-sari makanan yang ada di dalam usus. Kurang lebih untuk pengertiannya seperti itu. Dan untuk penyebabnya, apa mungkin ada yang tahu untuk penyebabnya penyakit cacingan? Penyebabnya dari kurang kebersihan mungkin Mas. Oke. Lagi? Menyentuh tanah, kan cacing dari tanah Mas. Oke. Sudah, kita cek. Masih banyak mungkin, tapi nggak tahu saya Mas. Baik, saya jelaskan ya. Untuk penyebabnya, penyebab penyakit cacingan ini, yang pertama, menyentuh objek yang memiliki telur cacing. Yang kedua, menyentuh tanah, benar tadi dari adiknya, menyentuh tanah, mengonsumsi makanan atau cairan yang mengandung telur cacing. Nah, yang ketiga, berjalan tanpa menggunakan alas kaki di atas tanah yang mengandung cacing. Yang keempat atau yang terakhir, itu makan makanan mentah atau kurang matang yang mengandung cacing. Nah, contoh makanan mentahnya ini biasanya di Jepang itu ada sushi dan itu tanpa dimasak. Nah, itu sangat bahaya dan itu bisa mempengaruhi penyakit cacingan ya. Untuk selanjutnya tanda dan gejalanya mungkin ada yang tahu? Sakit perut Mas. Oke, apalagi? Apa Pak? Diare Mas. Diare. Oke, hampir benar. Untuk tanda dan gejalanya, yang pertama, menemukan cacing dalam feses atau saat adik-adik buang air besar. Nah, itu di fesesnya ada cacing kecil-kecil gitu, kayak apa ya? Ya bukan cacing yang kecil-kecil itu ya, warnanya putih biasanya. Oke. Yang kedua, memiliki ruang kemerahan, gatal, dan berbentuk seperti cacing pada kulit. Yang ketiga, mengalami diare, benar tadi diare. Yang keempat, terkadang juga terdapat keluhan konstipasi atau sembelit. Oke, untuk yang kelima, mengalami penurunan berat badan tanpa alasan yang jelas. Nah, berarti belum tentu yang anaknya kurus. Nah, itu belum tentu cacingan. Ada faktor dari orang tua, ada juga yang karena cacingan. Jadi jangan langsung ngejudge kalau itu cacingan ya. Nah, untuk yang keenam, mengalami penurunan berat badan itu tadi. Yang ketujuh, gatal pada area anus. Tahu ya anus ya? Lubang feses. Nah, itu anus namanya. Yang kedelapan, reaksi pada kulit seperti ruam, biduran, dan reaksi alergi. Biduran itu seperti kena ulat bulu, bentuknya seperti itu, gatal, ruam. Nah, gitu. Untuk yang 9, reaksi gelisah atau kecemasan yang timbul karena adanya iritasi akibat zat beracun dan sisa metabolisme cacing pada sistem saraf pada manusia. Yang ke-10 atau yang terakhir, merasa lelah dan kurang bertenaga. Nah, dari semua penyakit cacingan ada pencegahan pertamanya, yaitu dengan mencuci tangan.
6 langkah atau menurut WHO, sesuai dengan WHO. Untuk yang pertama, mungkin ada yang tahu bagaimana cara mencuci tangan? Saya kalau mencuci tangan itu biasanya itu asal celup Mas. Kadang itu di kora-koraan gitu. Gimana dong? Itu pakai sabun? Enggak lah. Enggak. Nah, itu yang salah ya. Cuci tangan itu sebenarnya ada 2 macam yang sesuai dengan WHO. Yang pertama dengan menggunakan sabun mandi atau sabun cuci tangan. Yang kedua dengan menggunakan hand sanitizer. Nah, untuk mencuci tangan ini bukan hanya untuk mencegah penyakit cacingan, melainkan untuk pencegahan pertama dari segala penyakit. Karena aktivitas pertama kita pasti menggunakan tangan. Nah, sebelum mengkonsumsi atau sebelum melakukan kegiatan apapun, sebaiknya mencuci tangan terlebih dahulu untuk menghindari penyakit, terutama penyakit cacingannya. Untuk yang pertama, cara mencuci tangan dengan benar. Yang pertama itu gosok punggung tangan, gosok telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung tangan. Dua-duanya lakukan sampai 3-4 kali. Ya, harus sampai sini. Nah, untuk yang ketiga, sela-sela jari. Ini lakukan sama 3-4 kali. Selanjutnya gosok atau kunci, dikunci seperti ini, kunci. Nah, gosok. Untuk yang keempat, ibu jari. Jika mengucap ibu jari itu dari sini. Nah, diputar. Sama dilakukan 3-4 kali kedua ibu jari. Untuk yang terakhir yaitu ujung jari. Ujung jari putar searah jarum jam. Oke. Untuk mencuci tangan bisa dilakukan dengan menggunakan hand sanitizer. Berhubung saya membawa hand sanitizer, saya akan mempraktekkan bagaimana cara mencuci tangan dengan hand sanitizer. Oke. Pertama, telapak tangan. Lakukan sampai 4 kali, 3-4 kali. Lalu punggung sampai sini. Ini. Lalu sela-sela jari, kunci ibu jari, dan yang terakhir ujung jari. Oke, baik, Bapak, Ibu, dan adik-adik semua, itu tadi penyuluhan dari saya. Sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan dari penyuluhan yang saya berikan? Saya Mas, saya. Oke, apa pertanyaannya? Itu Mas ya, saya kan punya anak perempuan kecil. Dia itu sering main tanah Mas, dan itu ketika di rumah dan makannya itu juga sembarang semua, bahkan apa aja itu dimakan Mas ya. Terus ketika di rumah itu anak saya itu merasa gatal di area anus. Saya itu kata ibu saya itu namanya itu kremian, itu gimana, termasuk cacing Mas ya. Itu katanya itu sangat mengganggu sekali Mas ya. Kasihan anak saya. Oke, perlu diketahui ya Ibu, untuk penyakit kremi, cacing kremi itu sebenarnya bukan dari dari sering makan kelapa, bukannya. Cacing kremi itu adalah salah satu bentuk cacing. Nah, yaitu yang pertama ada cacing gelang, cacing tambang, cacing kremi, dan cacing pita. Nah, yang Ibu tanyakan tadi cacing kremi ya? Iya. Ya. Untuk cacing kremi itu merupakan cacing yang berukuran sangat kecil, pipih berwarna putih. Nah, itu biasanya sering sekali dijumpai untuk anak kecil. Nah, untuk penyebabnya mungkin sering, ya itu tadi, makan makanan yang tidak sehat. Berarti harus cuci tangan dulu Mas. Cuci tangan dulu itu untuk pencegahan pertama. Biasanya gejala yang dirasakan untuk yang memiliki penyakit cacing kremi itu sering gatal pada bagian anus. Anak Ibu gatal? Iya Mas, akan Mas. Ya, gatal. Terus tidurnya itu gelisah. Iya.
kebingungan biasanya. Nggak bisa tidur malah, Oh, nangis. terus nyeri dan ruam serta iritasi pada bagian anus biasanya. Iya. Kok tahu sih? Nah, baik, apa dari penjelasan tadi sudah mengerti Bu? Ya, terima kasih Mas. Ih, gantengnya. Oke, baik, ada lagi yang ditanyakan mungkin? Mbak yang di pojok? Nggak ada Mas. Bapaknya yang di pojok? Udah mari. Nggak ada ya? Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, maka izinkan saya untuk bertanya pada ibu-ibu sekalian sama adik-adik mungkin bisa yang jawab. Untuk yang pertanyaan pertama, sebutkan pengertian dari penyakit cacingan. Monggo. Mbaknya, Apa tadi ya? penyakit cacingan, monggo. Apa? Apa ya Mas ya? Oh iya. Penyakit infeksi cacingan Ya. yang ada di usus manusia. Cacingan itu menetap di usus, akan bertahan hidup, mengambil sari-sari makanan yang masuk ke usus. Tidak hanya pada anak-anak, namun pada orang dewasa juga. Baik, betul. Untuk pertanyaan selanjutnya, sebutkan penyebab dari penyakit cacingan. 2 aja Mas ya. Monggo, dua. Menyentuh objek yang memiliki telur cacing. Benar. Yang terakhir itu seingat saya itu makan makanan mentah atau kurang matang, Nah, seperti sushi. sip. Bagus. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, sebutkan alat dan bahan untuk mencuci tangan. Monggo. Mbak ya? Alat dan bahan itu sabun, Ya. hand sanitizer. Hand sanitizer. Oh iya itu Mas. Ya. Terus dan air Mas. Ya, air mengalir. Tapi itu jika menggunakan sabun dengan air mengalir ya. Ya. Kalau jangan menggunakan hand sanitizer terus pakai air mengalir, hilang semua ya. Iya Baik. Mas. Terus untuk pertanyaan terakhir, sebutkan tahap-tahap tata cara mencuci tangan. Yang benar. Seperti yang saya contohkan tadi, mungkin ingat? Yang Ingat pertama, dong. apa? Gosok telapak tangan. Baik, betul. Yang kedua, gosok punggung tangan. Punggung tangan, betul. 3, sela-sela jari. Ya, betul. 4, kunci. Hmm, 5, gosok ibu jari. ya. Yang terakhir, gosok ujung jari. Kuku Mas ya? Kuku, ya. Bisa ujung jari, bisa kuku, kan jadi satu ya. Tuh. Baik. Dari materi yang saya berikan ya, terima kasih untuk Bapak Ibu dan adik-adik semua sudah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk memberikan sebuah penyuluhan dan edukasi kepada Bapak Ibu dan adik-adik mengenai penyakit cacingan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.